kelompok. Ya, kali ini Mbak Rano bersama Bunda akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak ya, sahabat Al-Azhar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi siapa Mbak Rano? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Pada saat itu, ayah Nabi Muhammad yang bernama siapa tadi? Abdullah melakukan perjalanan ke Suriah untuk berdagang. Di sana, ayah Nabi Muhammad jatuh sakit. Dan beberapa waktu kemudian, ayah Nabi Muhammad dikabarkan telah meninggal dunia. Dan pada saat itu Nabi Muhammad masih berada di perut ibunya Mbak Rano, belum lahir, masih di dalam perut. Siapa tadi nama ibunya? Aminah. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tidak punya ayah Mbak Rano sejak ada di dalam perut sang bunda. Nabi Muhammad lahir tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sekala itu Aminah mengutus seseorang untuk memberi kabar kepada kakek Nabi Muhammad. Siapa nama kakek Nabi Muhammad Mbak Rano? Siapa ingat gak tadi? Siapa? Abdul Muthalib. Mendapatkan kabar tersebut, Abdul Muthalib merasa sangat gembira. Terlebih tahu bahwa cucunya adalah seorang laki-laki. Beliau merasa bahwa sudah mendapatkan pengganti putranya. Sejak itu Abdul Muthalib langsung berkunjung ke kediaman Aminah dan membawa cucunya ke Ka'bah. Kemana Mbak Rano? Ka'bah. Dan cucunya diberi nama siapa? Muhammad. Sudah menjadi tradisi bangsawan Arab bahwa bayi yang lahir harus diserahkan kepada perempuan yang berada di pedalaman untuk disusui. Tujuannya apa? Supaya anak-anak tersebut terhindar dari wabah penyakit yang menjalar di perkotaan, dan supaya mereka lebih fasih berbahasa Arab sejak kecil. Oleh karena itu, kakek Nabi Muhammad mencari perempuan dari pedalaman yang bersedia menyusui cucunya. Perempuan-perempuan tersebut tentunya menginginkan upah atau imbalan atas jasanya dalam menyusui bayi. Maka dari itu, perempuan-perempuan tersebut menghindari bayi yatim seperti Nabi Muhammad. Tetapi Allah berkehendak lain. Seorang perempuan yang bernama Halimah bersedia membawa bayi Muhammad untuk dibawa pulang dan disusui. Setelah sampai rumah, Halimah berkata kepada suaminya dan meminta izin agar Halimah menyusui Muhammad. Suaminya pun mengizinkan dengan alasan insya Allah nanti Nabi Muhammad akan memberikan keberkahan pada keluarganya. Ternyata benar Mbak Rano, bayi Nabi Muhammad membawa keberkahan kepada keluarga Halimah. Mau tahu keberkahannya apa? Hewan ternak Halimah yang berupa kambing menjadi gemuk-gemuk. Susunya pun berlimpah ruah. Nabi Muhammad selama 2 tahun diasuh dan disusui oleh Halimah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad disapih dan diserahkan kembali kepada ibundanya yang bernama siapa tadi? Aminah, ke Mekah.
tatkala Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak sang ibunda pergi ke Yasrib, Madinah, untuk mengunjungi makam ayahandanya yang bernama siapa? Abdullah. Aminah bersama Nabi Muhammad tinggal selama 2 bulan. Dan waktu perjalanan pulang ke Mekah, ibunda Nabi Muhammad sakit, Mbak Anum. Jatuh sakit. Iya, dan meninggal, Mbak Anum. Meninggal. Terus dimakamkan, dimakamkan di kota Abwa. Ya. Nabi Muhammad yang masih kecil, Mbak Anum, sudah ditinggal oleh ayah dan ibu dan menjadi yatim piatu. Setelah sang ibunda meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kakeknya bernama siapa, Mbak Ranu? Abdul Muthalib. Kakek Nabi Muhammad sangat menyayangi Nabi Muhammad, melebihi kasih sayang yang diberikan kepada anak-anaknya yang lain. 2 tahun kemudian sang kakek pun meninggal dunia, Mbak Ranu. Coba Mbak Ranu bayangkan, Nabi Muhammad yang masih sangat kecil sudah hidup seorang diri. Tetapi Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya. Mau tahu namanya siapa paman Nabi Muhammad? Siapa? Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad bukanlah orang yang kaya raya. Maka dari itu Muhammad kecil sudah rajin membantu pamannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muhammad kecil membantu pamannya beternak, mengembala ternak, Mbak Rano. Padahal masih kecil loh, sudah membantu pamannya untuk mengembala hewan-hewan ternak. Setelah Nabi Muhammad beranjak dewasa, Nabi Muhammad diajak pergi, Mbak Ranu, diajak pergi pamannya untuk apa itu? Berdagang. Tahu nggak berdagang itu apa? Jualan, Mbak Ranu. Iya, jualan, diajak jualan pamannya. Dan biasanya Nabi Muhammad diajak mengambil barang dagangan di rumah saudagar kaya raya, seorang janda yang bernama siapa? Ya, siapa? Yang bernama Siti Khadijah. Karena kejujuran dan keuletan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah akhirnya meminang Nabi Muhammad untuk dijadikan suaminya. Akhirnya mereka pun menikah dan bersama-sama berjuang memperjuangkan agama Islam. Dan kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita sampaikan. Semoga kisah tadi bermanfaat dan dapat memberikan teladan kepada kita semua. Sampai jumpa sahabat Al-Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.